Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Hai Sedulur Smart, bersama Evi seperti biasa. Hari ini bintang tamunya nggak cuma satu. Kenapa? Karena hari ini spesial, ada tiga. Ada yang cantik, ganteng, aku cantik. Jadi totalnya berempat. Enggak nih, ini ada tiga. Semuanya dari bagian kepegawaian dan istimewanya lagi, ini mungkin baru melihat. Kalau dua ini insya Allah ya semua sudah paham, sudah mafhum ya dengan berdua ini. Ada Pak Andi, kemudian ada Pak Iriansyah. Tapi yang satu ini spesial, saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini ada Mbak Alma, namanya panjang banget, Alma Sania, siapa tuh? Fajri gitu ya. Ini dari CPNS Pranata SDM Aparatur Terampil dan termasuk CPNS termuda di bagian kepegawaian ya Mbak ya. Kemudian kita perkenalkan lagi barangkali untuk ada keluarga Kemenag yang baru bergabung, baru kemarin dilantik bulan Mei kemarin gitu kan ya. Ini masih Mei, Juni nih apa ya? Juni. Bulan Mei dan juga awal Juni kemarin dilantik, belum kenal gitu dengan bapak-bapak yang berdua ini. Yang satu ini ada Bapak Andi Bakti Cahyono, boleh dipanggil Bapak ABC? Boleh, silakan. Pak Andi juga boleh ya. Ini Pak Andi Bakti Cahyono SE ini analis SDM aparatur ahli muda. Ya, kemudian yang sebelah saya, semua pasti sudah tahu bukan? Ini adalah Bapak Iriansyah SSY, analis SDM aparatur ahli pertama. Kita ngobrol dengan yang cantik dulu, dengan yang termuda dulu, Mbak Alma. Gimana Mbak perasaannya Mbak sudah jadi CPNS di sini nih di Kementerian Agama Kabupaten Indramayu Mbak? Rasanya campur aduk ya Bu ya? Asam campur aduk macam-macam nih. Oh macam-macam, iya, banyak tuh? senengnya sih. Perjalanan baru di sini, jauh dari rumah. Terus Asal dari mana? Dari Madiun. Masya Allah, berarti iya, betul. mau nggak mau harus mukim di sini gitu ya Mbak? Merantau jauh nih Masya ceritanya. Allah. Tapi banyak happy-nya apa banyak nggak senengnya nih? Banyak happy-nya. Banyak happy-nya. Karena gitu banyak ya? teman baru dari mana-mana juga nih. Oke. Perjalanan karirnya gimana Mbak sebelum nyampe ke sini nih, sebelum akhirnya diangkat jadi CPNS nih Mbak? Cukup lama ya Bu ya. Nggak apa-apa, boleh kita dengerin ya Pak, siap ya? Iya. Siap bukan tim yang ada di sini. Silakan Mbak, ayo Mbak gimana Mbak? Kalau Cip, sebelumnya memang beberapa kali berminat sih di CPNS ini. Kalau tes ke yang sekarang ini, akhirnya lolos ini yang kedua. Oh sudah, berarti sudah pernah ikutan Ya yang pertama? pernah, dan itu sudah sampai finalnya juga. Final tinggal perankingan terakhir aja tuh. Oh gitu. Tapi ya takdirnya belum bisa Berjodoh ya dengan beliau-beliau ini ya, gitu ya, bergabung dengan beliau-beliau ini. Terus itu malah ambisinya yang pertama dulu. Terus yang nyoba yang ini kayak ya udahlah nyantai aja nih. Terus ternyata keterima gitu. Dijalanin. Tapi sebelumnya pernah di mana gitu Mbak? Kerja di mana gitu, pernah nggak? Kerjanya pernah. Banyak. Apa tuh? Boleh di-spill. Sebelumnya lebih ke perbankan Bu. Oh perbankan. Iya. Berarti mau nggak mau nyambung berarti apa ya dengan bagian kepegawaian nyambung? Nyambung. Ya, sedikit nyambung berarti gitu ya. Jadi yang termuda di antara beliau-beliau yang senior ini bagaimana Mbak? Iya banyak belajar ya Bu. Merasa jadi kayak apa ya namanya? Aduh insecure gitu Sebenarnya nggak? enggak sih, enggak mindernya enggak. Enggak ya? Malah saya merasa wah saya bisa ini. Gitu. Bisa ini. Baik, harapannya Mbak, harapannya ketika alhamdulillah nih sudah diangkat tangannya gimana nih Mbak? Harapannya sih untuk gimana ke depannya ini ya. Di sini secara pribadi sih saya cukup bangga ya bisa masuk ke Kementerian Agama ini. Lebih ke kalau secara pribadi sih lebih ke arah diri sendiri yang bisa di lingkungan yang cukup agamis, terus ada rutinitas setiap hari yang itu memperdalam. Kena culture shock nggak? Enggak sih. Ketika nyampe Indramayu gitu. Ada beberapa. Terus ketemu sama pegawai-pegawai di sini. Ada beberapa tapi masih bisa mengikuti lah. Mbak, boleh Mbak kalau di rate Mbak. Pelayanan ketika Mbak nih dari mulai CPNS nih, dari mulai pendaftaran sampai dengan CPNS sampai dengan akhirnya ada di sini di Kementerian Agama berapa? Terutama Kementerian Agama Kabupaten Indramayu berapa per berapa Mbak? Untuk apa yang semuanya. Dari pelayanannya, kemudian orang-orangnya berapa kalau mau di rate? 9 sih. 9 per 9/10.
Keren. Terima kasih banget. Kita nanti ngobrol dengan Pak Andi, dengan Pak Iriansyah. Pak Andi dan Pak Iriansyah, ini total ada berapa sih yang CPNS yang sekarang nih? Ini yang kata 2024 aslinya ya? Iya, 2024. Kemudian baru diterima SK-nya 2025. Ada berapa totalnya, Pak? Total CPNS yang di Indramayu nih ada 106. 106 itu dari berbagai formasi ya. Dapat kami bacakan di sini. Dari guru ada 55 orang. Kemudian dari penyuluh agama Islam ada 9 orang. Kemudian penyuluh agama Katolik 2 orang. Kemudian penghulu ada 23. Ini sangat membantu sekali ya, karena Indramayu krisis penghulu sebenarnya. Karena banyak yang ini gitu ya. Pensiun, ya. Betul. Okay. Kemudian selanjutnya Pranata komputer ada 3 orang, Pranata humas 2 orang, Pranata SDM aparatur 1 orang, kemudian pengelola pengadaan barang dan jasa 8 orang, kemudian penata laksana barang ada 1 orang, yang terakhir yaitu pengawas jaminan produk halal 2 orang. Jumlah totalnya 106. Produk halal juga ada berarti apa ya di sini ya Pak? Ada. Kira-kira Mbak, ini kan masuknya generasi Z ya, agak kesusahan nggak nih? Dengan maksudnya seperti Mbak Alma gitu dan yang dengan kawan-kawan, karena saya yakin semuanya juga pasti muda-muda gitu ya, tahun 2002 gitu. Ini ada untuk membina yang CPNS yang muda-muda ini kayak ada kesusahan nggak nih? Siapa yang mau jawab? Boleh Pak? Ya boleh Pak Andi. Boleh saya jawab ya. Kalau CPNS ya itu akan lebih gampang diatur ya kalau CPNS tuh, karena mereka masih minim di pengalaman. Kemudian tapi secara ilmu tuh mereka unggul secara ilmu. Kemudian masih muda, di bawah 35 semua. Untuk untuk pekerjaan itu kita sangat mudah untuk menginstruksikan atau menyuruh atau memberi mereka pekerjaan tuh, karena mereka cepat nangkep tuh. Jadi kita kasih sedikit aja, mereka udah jalan sendiri. Itu kelebihannya. Cuma untuk kedepannya ya, karena jenjang karirnya masih panjang, kemudian usianya masih muda, mungkin yang pertama adalah masalah etika mungkin ya. Kan pada saat ini kan mereka sedang dikebut ya, sekarang sudah setelah nerima SK CPNS, mereka nerima SPMT. SPMT kan per 2 Juni tuh, 2 Juni 2025. Setelah itu mereka sekarang sedang latsar. Oh, sudah masuk ya berarti? Sudah masuk, sudah lagi jalan. Emang lagi dikebut CPNS nih. Emang prosesnya begitu sih. Jadi dalam rangka menghilangkan C-nya tuh untuk menjadi PNS yang 100%, 100%, makanya tahapan-tahapan tersebut emang harus ditempuh oleh mereka. Nanti setelah latsar ada lagi, masih ada namanya uji kesehatan. Masih diuji lagi kesehatan mereka gitu ya? Supaya karena teruji persyaratan untuk 100% tuh ya 2, latsar sama uji kes. Ternyata sepanjang itu berarti ya. Tapi sejauh ini ada pendekatan nggak sih Pak, pembinaan untuk mereka supaya jangan cuma rajinnya aja, jangan cuma unggulnya aja gitu. Tapi karena kita Kemenak kan pasti lebih lebih berbeda gitu dengan yang lain. Kalau pembinaan mah sudah kita lakukan ya secara formalitas ya, kita sudah undang mereka minggu kemarin tuh. Udah ada pembinaan dari kepala kantor, kemudian dari Pak Kasubag TU, kemudian ya ada sedikit yang teknis-teknis dari kepegawaian ya. Kita sudah secara global tuh dari kepala kantor dan Kasubag kan, kalau mereka tentang 5 budaya kerja ya. Itu yang bersifat umum itu. Kalau dari kami, dari kepegawaian tuh biasanya bersifat teknis. Misalkan mereka sudah dari CPNS dan sudah bergabung di Kementerian Agama, itu mereka harus memahami aturan-aturan yang berlaku karena sudah mengikat. Begitu mereka sudah jadi CPNS ya udah, apalagi di Kementerian Agama
Itu yang nomor satu harus menjaga marwah Kementerian Agama gitu. Betul. Untuk selanjutnya mah kita sambil jalan aja lah, karena apa ya, kita nggak bisa sekaligus memberi doktrin harus begini-begini ya, harus bertahap, karena yang bertahap itu yang akan mengena ke mereka. Karena itu ya kami tempuh sesuai prosedur yang sudah berlaku aja, pelan-pelan aja. Jadi ingat pepatah sedikit demi sedikit lama-lama jadi Ya, bukit. Ini. betul. Tapi yang paling apa ya, yang paling mendasar dulu deh yang ditanamkan untuk mereka tuh kira-kira biar mereka tuh ngelihat jenjang karir mereka gitu. Apa gimana nih Pak? Kalau jenjang karir ya, mungkin itu masih lama ya. Yang penting yang bilang saya tadi, sekarang apa namanya itu, menghilangkan C-nya dulu itu aja. Jadi setelah C-nya hilang menjadi 100% PNS ya, nanti baru, karena mereka itu kan kebanyakan JF nih, jabatan fungsional ya. Di Tukin udah besar tuh, grade-nya udah 8 kalau yang dari S1 ya. Kalau yang D3 mungkin grade-nya masih 5 atau 7. Jadi mereka setelah PNS penuh tuh untuk jenjang karir ya, nanti mereka akan mengajukan namanya jabatan. Jadi jabatan itu diajukan, kemudian setelah diproses nanti akan keluar SK jabatan sama PAK pertama ya, penetapan akang kredit tuh. Nah setelah PAK itu turun, nanti baru bisa berproses tuh untuk jenjang karirnya. Bingung nggak Mbak? Karena ternyata memang Iya. serumit itu. Tapi Jadi emang kita harus pelan-pelan sih. Jadi tahapan-tahapan ini itu. apa tuh Pak? Jalaran Soko Kulino gitu ya, apa sih namanya tuh? Yang Jalaran, iya pelan-pelan itu kan, hari kan Terus akan mau menemukan jalanan kondisi Soko sendiri nanti ya. ya awalnya biasa itu kan ya. Tahu nih pepatah orang Jawa soalnya. gitu ya Mbak ya, berarti paham ya, harus paham. Karena kalau dikasih tobruk mereka kan stres duluan pasti ya Pak ya. Kita pelan-pelan aja Bu. Kita nggak mungkin kita langsung blok. Soalnya kalau dibeban dengan aturan-aturan mereka kan udah pusing sendiri tuh. Iya, ngeliatnya aja udah harus begini, harus Iya. begitu. Apalagi kita kan meminta berkas terus nih, data-data mereka kan kita minta terus tuh. Ini baru selesai, udah minta lagi, minta lagi gitu. Jadi ya sudah bisa membayangkan Iya. gitu ya Pak ya. mungkin gitu. Nah Pak, untuk yang baru-baru ini mungkin ya, yang baru yang sedang melihat juga, mungkin yang baru diangkat juga, sebenarnya saya masih merasa canggung gitu dengan lingkungan yang baru ya kan. Kayaknya mau ngobrol juga agak aduh gimana ya gitu. Nah itu gimana nih Pak biar nggak bingung, biar nggak canggung gitu dengan lingkungan yang sekitar yang mungkin melihatnya kok senior semua gitu ternyata. Ini gimana nih? Sebenarnya kita sudah berkoordinasi dengan seksi atau dengan subak di Kemenak ya. Jadi ada semacam coaching ya, atau pembimbing lah namanya. Jadi mereka sudah punya pembimbing masing-masing sebenarnya untuk masalah pekerjaan nih. Karena untuk pekerjaan ya mereka emang harus dibimbing dulu sih. Harus ada yang mengcoaching ya, atau pelatih mereka supaya terbiasa dengan pekerjaan itu. Untuk pergaulan sebenarnya nggak masalah ya, bukan masalah besar itu ya. Karena kita di sini juga yang lama-lama nih, sebenarnya sangat welcome sekali. Karena dapat tenaga muda, ya kalau cantik Pak relatif ya, tapi kalau yang muda cantik kan tambah semangat ya gitu ya. Semangat kerja, terutama bapak-bapak di sini ya. Karena biasanya sama ibu-ibu yang udah sudah banyak beban kehidupan. Jadi ya melihat yang muda-muda datang ibu, aduh sangat sangat Jiwa mudanya muncul kembali ya. iya. Kalau laki-laki kan begitu kan. Kalau Normal. kalau bapak kan begitu, bisa dihindari ya kalau ada tenaga baru muda tuh. Apalagi masih single nih. Kan, aduh ya semangat sekali ya.
Kalau bapak-bapak juga nggak ada tuanya sih kalau bapak-bapak. Silakan Pak Yun, ada menambahkan mungkin tips sedikit mungkin untuk teman-teman yang kayaknya masih malu, masih canggung gitu, gimana Pak? Ya, sebenarnya sudah telah dipaparkan oleh Pak Andi ya terkait masalah bagi mereka CPNS yang masih muda-muda, yang baru bergabung dengan kita dengan keluarga besar ya, yang masih single-single, yang baru bergabung dengan keluarga besar dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Sebenarnya sih nggak ada harus canggung ya. Iya. Kalau bisa maksudnya kalau bisa dari kami, kita dari ya insya Allah kita dari tim senior itu akan memberikan pembinaan dan juga akan seputar memberikan coaching dan juga sering akan memberikan sharing gitu kan terkait masalah pekerjaan juga dan juga yang lainnya. Karena biasanya untuk yang CPNS yang baru, kalau yang mereka sudah biasa menghadapi suatu pekerjaan, biasa mereka sih tidak janggung lagi gitu kan. Dan ini juga sebagai tips aja bagi CPNS yang baru ya, yang baru tetapi yang masih agak bahasanya gimana, introvert atau malu-malu atau kurang pede gitu kan. Jangan sungkan untuk menanyakan terkait masalah pekerjaan ya. Tanyalah. Iya, tanyalah gitu kan. Dan insya Allah, iya betul, daripada nanti bingung sendiri, dipendam sendiri, dan akhirnya jadi something, jadi sesuatu itu kan. Lebih baik ungkapkan. Dan kita sebagai tim senior ya, orang-orang yang lebih lama berkecimpung di dunia ini, maksudnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu akan memberikan dengan sebaik-baiknya terkait apa ya. Hidup lagi. Iya, bukanlah. Iya. Siap ditanyakan. Udah berat. Intinya adalah kita akan proaktif dan interaktif gitu kan. Intinya jangan canggung ya. Maksudnya untuk meminimalisir rasa canggung yang ada gitu kan. Betul, sehingga ada ya. Kalau kita kalau dari teman-teman dari CMNS itu kemudian menanyakan itu insya Allah berarti kan ada semakin banyak bertanya, itu chemistry akan semakin terjalin dalam artian chemistry dalam pekerjaan ya, bukan yang lainnya itu kan. Kalau pendekatan dan kita juga kan enak, insya Allah enak gitu kan. Maksudnya ketika kita ada yang menanyakan, kita akan welcome itu kan, memberikan jawaban. Kita bareng-bareng, kita kan iya bahasanya. Betul. Kita juga bahasanya adalah tim itu kan, seperti itu. Dan juga menambahkan terkait masalah langkah-langkah apa yang harus dikerjakan oleh seorang CPNS. Yang pertama adalah betul tadi dikatakan oleh Pak Andi bahwa yang pertama harus dilakukan adalah terkait masalah untuk tertib administrasi. Yang pasti ketika CPNS baru masuk itu pasti harus berhadapan dengan administrasi, khususnya administrasi yang berkenaan dengan dia pribadi gitu kan. Makanya kita minta terkait masalah data atau juga berkas, terkait masalah SK, NPWP, yang kesemuanya itu memang diperuntukkan untuk memudahkan proses selanjutnya. Kemudian juga dari berbagai langkah ini masih banyak langkah-langkah lain, ada sekitar 7 langkah kalau nggak salah itu kan. Yang pertama adalah untuk menjalin hubungan internal dan eksternal gitu kan, maksudnya menjalin hubungan internal berarti kita sesama yang ada di ruangan itu kan. Kemudian yang untuk eksternalnya adalah yang ada di luar ruangan dengan seksi yang lain, betul. Tetangga juga harus sering dilirik dengan seperti itu kan. Biar ada sama juga dengan chemistry juga ya. Bukan aja betul ya. Maksudnya membangun chemistry itu adalah bukan hanya dengan kita di ruangan saja gitu kan, tetapi juga dengan yang lainnya. Begitu juga ketika kita keluar dari kantor Kementerian Agama, khususnya untuk yang masih di lingkungan kantor Kementerian Agama kayak di KUA, itu juga harus kita membangun chemistry. Apalagi kita di kepegawaian gitu kan, harus ada seperti sesuai dengan arahan dari Pak Kapolda dan Pak Kasubag, kita harus ada 3S, senyum, sapa, dan salam. Harus senantiasa tersenyum gitu kan. Karena kita ada sebagai pelayanan gitu kan. Apalagi kalau tadi Bu Alma bilang, katanya sebelum ini kan pernah di perbankan. Pasti yang namanya 3S itu harus itu ya Bu ya. Masa kita mulai nanti merengut tadi nanti udah lari duluan itu kan. Iya. Iya. Dan juga pada intinya walaupun dengan tua kita harus senantiasa tersenyum gitu kan. Biarnya untuk masalah itu mah kita pendam aja gitu kan. Tapi untuk lain kita tetap tersenyum seperti itu. Oke. Pak, tahun ini spesial ya Pak, tahun 2025 ini kenapa? Karena ada tadi pelantikan CPNS dan juga P3K gitu. Sebenarnya ada pembinaan yang berbeda nggak sih gitu di antara kedua ini gitu? Boleh ya, dari Pak Ian atau Pak Andi, boleh silahkan. Saya boleh ya. Sebenarnya kalau untuk masalah itu perbedaan pasti ada itu kan. Kalau untuk P3K kan berarti kan sama-sama ASN ya. Kalau ASN sendiri kan nanti dibagi dua kan, ada yang P3K dan ada yang PNS gitu kan, seperti itu. Pada intinya sih mungkin sama-sama ASN. Cuma yang membedakan adalah kalau P3K kan dalam artian mereka tuh sudah pernah bekerja sebelumnya. Maksudnya di institusi dan instansi yang sama. Misalnya contoh di KUA, mereka sudah pernah honorer di KUA. Sehingga dia guru juga sama kan, berarti misalnya guru di masa juga sudah pernah gitu kan bekerja di madrasah masing-masing. Jadi dalam segi pembinaan mungkin lebih memudahkan seperti itu maksudnya, karena mereka sudah tahu tupoksinya bahwa seorang guru itu berarti tugasnya adalah untuk mengajar, dan juga untuk yang lainnya untuk CFU di KUA atau yang juga sama itu kan sudah tahu tupoksinya.
Sedangkan kalau untuk yang CPNS mungkin bedanya seperti ini. Kita harus lebih mengarahkan lebih intens lagi terkait masalah tupoksi seperti itu. Dan kemudian juga sebagai contoh ya dari Bu Alma sebagai peranata SDM aparatur terampil itu kan kalau menurut Permen PAN 38 tahun 2020 itu ada sekitar 26 item ya yang terkait masalah tupoksi pekerjaan yang harus diselesaikan dan dilaksanakan seperti itu. Sebenarnya sama aja sih dengan yang SDM ahli Pertama juga sama, itu pengadaan yang lainnya sama. Makanya kita nanti akan kerja tim itu kan. Intinya adalah kita di Kebagan ada kerja tim ya. Nggak mungkin maksudnya kita satu-satu dikerjakan satu, tapi kita adalah tim. Dengan tim yang solid, insya Allah segala pekerjaan itu akan cepat diselesaikan dan dituntaskan seperti itu. Itu aja. Kira-kira ada tips dan trik khusus nggak Pak biar dua-duanya jalannya sama gitu, sama-sama saling membangun Kemenag ini gitu, ada nggak Pak antara P3K dan CPNS ini nih? Kalau untuk masalah tips sebenarnya ya ada sih. Tips yang paling utama adalah ya ini, untuk membangun kebersamaan, juga membangun chemistry. Ketika kita chemistry sudah kita dapatkan, insya Allah kesana akan lebih mudah. Sebenarnya untuk masalah membangun kerjasama tidak ada yang membedakan antara P3K dan CPNS, semuanya sama gitu kan. Sama-sama bekerja di Kementerian Agama juga, tidak ada yang dibedakan itu kan. Untuk membangun kebersamaan, bagaimana caranya supaya pekerjaan itu cepat tuntas adalah ya kita bangun dan kita jalin kebersamaan secara utuh gitu kan, dan menyeluruh seperti itu. Baik. Kalau dilihat dari kacamata kacamata SDM nih Pak, yang dilihat antara P3K dan CPNS ini nih ada potensi apa nih yang besar nih di tahun 2025 ini nih? 2024 ya, dan 2025 ini nih apa nih yang dilihat sama Bapak nih dari kacamata SDM-nya? Dan yang pasti kalau untuk dilihat dari kacamata SDM ya, dari kacamata dari sumber daya manusia, sebenarnya mereka adalah, khususnya untuk CPNS, mereka adalah orang-orang yang sudah siap untuk bekerja seperti itu kan. Cuma yang namanya kalau CPNS kan berarti kan kalau bahasa secara klasifikasi berarti mereka masuk ke dalam generasi Gen Z ya. Berarti kan masuk ke dalam generasi Gen Z, berarti kalau nggak salah itu kelahiran dari 1997 sampai tahun 2012 gitu kan. Karena iya, saya masalah sudah dihafalkan sebelumnya itu kan. Iya. Dan sebelum generasi Gen Z pasti ada namanya generasi X, kan seperti itu kan. Iya, betul. Iya, benar. Adapun sebagai generasi awal itu kan adalah generasi yang lost generasi. Kalau generasi awal berarti adalah lost generation, berarti generasi yang hilang. Itu setelah Perang Dunia I itu mah. Luar biasa Ibu ya. Iya. Tapi saya tambahin ya. Boleh Pak. Kalau P3K sama CPNS sih sebenarnya adalah regenerasi dari kita ya. Mungkin kita kan ada yang pensiun, ada yang meninggal atau dan sebagainya dan seterusnya. Dengan kedatangan mereka nih, kita masih aman untuk regenerasi karena Kementerian Agama ini akan berkesinambungan terus, tidak ada matinya lah. Jadi untuk saat ini mah dengan adanya mereka tuh kita aman untuk jumlah pegawai ya, untuk di masing-masing satker, madrasah atau di KUA atau di kantor gitu udah ada stok lah gitu untuk pengganti yang pensiun itu. Gitu. Iya, gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada perbedaan antara PNS dan CPNS dan P3K sebenarnya ya Pak ya? Sebenarnya nggak ada perbedaan. Nggak ada yang maksudnya yang ini CPNS ini yang P3K enggak gitu, karena sama-sama ASN tadi betul. Mungkin ya, ada beberapa yang berbeda ya. Mungkin secara aturan ya, mungkin di PNS sudah ada aturannya, mungkin di P3K belum ada. Contohnya masalah ini aja, tugas belajar. Kalau PNS mah udah ada aturannya tuh. Jadi kadang kalau yang P3K pengen peningkatan pendidikan tuh, kadang ya secara aturan mah belum ada payung hukumnya ya. Tapi ya kami persilahkan aja mereka untuk peningkatan pendidikan, misalkan mau melanjutkan ke S1 atau S2 atau bahkan ke S3, kami silakan aja. Tapi ya begitu, belum ada payung hukumnya. Jadi secara untuk menuntut ilmu mah silakan aja. Tidak mengganggu sebenarnya masalah gitu. Dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari. Oke, karena sama-sama ASN jadi sama-sama membangun Kemenag gitu ya. Ya undang-undangnya kan sama. Undang-undang 20 2023 ya, tentang ASN tuh.
Oke, harapan terbesar Bapak-bapak ini nih dengan adanya CPNS dan P3K ini di angkatan tahun ini gimana Pak? Untuk formasi 2024 ya P3K dan CPNS nih, kami harapannya juga sangat besar ya, karena mereka adalah generasi penerus kami. Jadi segala tanggung jawab pekerjaan nanti kami akan teruskan ke mereka. Jadi kami harapkan P3K dan CPNS ya agar selalu menjaga attitude-nya. Jadi dari lahir nanti, ini kan baru lahir ya, masih perjalanan masih panjang gitu ya. Jadi bukan justru akhir segalanya ya Pak. Jadi udah dapat SK loh. Iya. Awal perjuangan. Jadi kadang kan kalau dari yang honor umpamanya ya, terus jadi P3K tuh, kalau cara di sini mah cara jalannya atau engkeknya tuh udah beda. Itu yang harus kita jaga ya, attitude, yang paling utama attitude ya, untuk apa namanya, karena apalagi kita di Kementerian Agama ya. Kementerian Agama kan seperti kertas putih, ada noda titik hitam sedikit aja, kelihatan tuh. Betul. Itu yang harus pertama kali dijaga ya. Untuk selanjutnya ya, untuk misalkan untuk pola karir atau pola jenjang karir mereka tuh nanti akan mengikuti sesuai itu, asalkan mereka istiqomah dalam bekerja, tidak malas, karena di setiap langkah-langkah CPNS atau P3K tuh dalam perjalanannya tuh selalu ada yang lurus, ada yang belok, dulu tuh, kadang agak lama beloknya tuh, kembali ke lurus lagi tuh. Itu mungkin ya menghambat karir nantinya tuh. Kalau yang istiqomah insya Allah lah. Ya emang kalau manusia tuh kita nggak bisa tebak ya, kita berjalan ke depan tuh. Tapi ya untuk menjaga keistiqomahan itu ya, apalagi di Kementerian Agama nih, ya salah satunya dengan attitude itu. Oke. Pak Yan boleh menambahkan harapan pesan untuk yang diangkat tahun ini? Atau untuk yang coming soon sebentar lagi. Iya. Harapan dan pesan yang akan saya titipkan maksudnya untuk yang angkatan P3K dan juga CNPS baru adalah untuk bisa meningkatkan value diri gitu kan, seperti itu kan. Jadi maksudnya kita dalam kerja itu maksudnya saya menginginkan untuk yang P3K angkatan baru juga yang CPNS angkatan baru adalah mereka itu bekerja bukan hanya itu saja gitu kan. Sebagai contoh maksudnya kita mengerjakan suatu bidang administrasi gitu kan. Cuma bahasanya adalah bahasa monoton, dikerjakannya itu aja. Kalau bisa ada peningkatan value, peningkatan pendidikan juga penelitian, gimana caranya supaya pendidikan pekerjaan administrasi yang tadinya dikerjakan itu selama 2 hari itu bisa diringkas cuma berapa jam kan, seperti itu. Berarti kan ketika mereka bisa kemudian berinovasi gitu kan, sesuai dengan 5 dasar atau 5 ciri yang ada di Kementerian Agama, di antara integrasi inovasi gitu kan, maka itu akan lebih baik lagi. Berarti pesan saya adalah untuk lebih meningkatkan value yang ada ya. Jadi bahasa ada semacam quotes ya. Rencanakan pekerjaanmu dan kemudian kerjakan rencanamu ya. Dengan sebaik-baiknya kita merencanakan suatu pekerjaan, maka hasil maksimal akan kita dapatkan seperti itu. Jadi tingkatkan value itu aja. Jadi jangan cuma hanya ya, itu aja iya. Betul aja, seperti itu aja, monoton kayak gitu. Kalau bisa ada sesuatu yang lebih ditingkatkan gitu kan, seperti itu kerjaan. Jadi saya ingat kata Pak Andi, datang nih tahu-tahu kita tua nggak kerasa gitu ya, kalau begitu-begitu aja kan ya. Iya, kita juga begini dari memang saya ada semacam pemikiran, maksudnya kita kan sekarang ada tenaga baru ya, ada prakom itu kan. Saya ingin memfungsikan dengan semaksimal mungkin untuk tenaga prakom. Kalau bisa mah untuk rekan pangkat yang lainnya kita semacam aplikasi di mana ketika mau naik pangkat itunya cuma dikirim ke link atau juga semacam WordPress seperti itu, sehingga mereka tanpa hadir ke kita sudah menerima data seperti itu pengennya. Iya, sudah paperless. Iya, kita juga sudah harus mau tidak mau harus menghindari yang namanya paperless kan, seperti itu. Tapi memang kelihatannya juga sekarang Kemenak sudah kita sudah mulai iya sudah mulai paperless gitu ya. Sudah mulai ikutin zaman. Cuma maksudnya kalau paperless sekarang kan masih ini bahasanya kita paling kirim aja via WA, via Japri kan kayak gitu kan, dengan berkasnya. Nah, pengen saya sih ada semacam aplikasi nantinya kayak semacam WordPress, ada kenaikan pangkat, ada pembuatan KP4, mereka tinggal kirim aja melalui WordPress gitu kan, tinggal upload dan input kayak gitu. Ya iya, nggak usah ya. Iya, cuma ya ada cumanya juga, maksudnya kadang-kadang kita harus juga untuk menjalin silaturahmi harus bertemu kan. Iya, jangan gitu aja. Iya.
Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Alma, Pak Andi, Siap-siap. kemudian juga dengan Pak Ian sudah hadir di sini di Smart Podcast. Jangan lupa untuk warga baru Kementerian Agama Kabupaten Indramayu yang belum subscribe, silakan subscribe, like. Boleh ditonton juga video kita yang lalu-lalu dengan Bapak Iriansyah, dengan Bapak Andi juga pernah sebelumnya ya. Jadi biar lebih paham, biar lebih kawin lagi dengan Kemenak gitu ya. Terima kasih semuanya, Evi dan juga Mbak Alma, kemudian Pak Andi, Pak Iriansyah pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.